Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri dengan NPM 22071040. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah data mining yang berjudul pemanfaatan data mining dalam mendukung keputusan bisnis. Yang pertama ada latar belakang. Data mining adalah proses eksplorasi data dalam jumlah besar untuk menemukan pola-pola. Kemudian data mining dalam perkembangan teknologi informasi, perusahaan memiliki akses ke data yang cukup besar. Data mining menjadi solusi untuk mengubah data informasi berharga yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Kemudian ada rumusan masalah yang terdapat 3. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan data mining. Yang kedua ada bagaimana tahap proses data mining. Yang ketiga ada apa manfaat data mining dalam dunia bisnis. Kemudian ada tujuan penelitian. Yang pertama, menjelaskan konsep dasar data mining. Yang kedua ada mengidentifikasi tahap proses data mining. Yang ketiga ada menguraikan manfaat data mining dalam menunggu keputusan bisnis. Selanjutnya ada pengertian data mining. Data mining adalah proses analisis data menggunakan statistik, matematik, kecerdasan buatan, dan pembelajaran mesin untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam data. Teknologi ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, kesehatan, pendidikan, atau manufaktur. Kemudian ada tahap proses data mining. Yang pertama ada pemahaman data yang berisi mengumpulkan data dan memahami data dari sumber yang tersedia. Yang kedua ada pemrosesan data yang berisi membersihkan data, mengatasi data yang hilang atau mengurangi dimensi data. Pemilihan model ini adalah memilih algoritma yang sesuai seperti klasifikasi, klasterisasi, dan asosiasi. Kemudian yang keempat ada pelatihan model yang berisi penerapan algoritma untuk membuat model. Yang kelima ada evaluasi untuk menguji model untuk memastikan keakuratannya. Kemudian ada implementasi yang berisi untuk menggunakan model dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam data mining. Yang pertama ada klasifikasi untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu. Kemudian yang kedua ada klasifikasi membagi data. Kemudian yang ketiga ada asosiasi untuk menemukan hubungan antara item dalam database. Kemudian yang terakhir ada prediksi untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan hasil data historis. Selanjutnya ada manfaat dalam data mining. Yang pertama untuk meningkatkan efisien operasional dengan mengidentifikasi pola dalam data operasional perusahaan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan efisiensi. Kemudian ada pendeteksi penipuan dalam industri keuangan. Data mining digunakan untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan untuk mencegah penipuan. Kemudian ada personalisasi layanan pelanggan. Data mining membantu perusahaan untuk memahami preferensi pelanggan untuk menyediakan layanan yang lebih operasional.
Kemudian yang terakhir ada mendukung pengambilan keputusan data mining. Data mining memberikan wawasan mendalam yang membantu manajer untuk mengambil keputusan yang berbasis data. Kemudian ada studi kasus, contoh studi kasus. Yang pertama ada studi kasus pada e-commerce. Dalam industri e-commerce, data mining digunakan untuk menganalisasi kebiasaan belanja pelanggan. Contohnya dengan algoritma asosiasi digunakan untuk menyarankan produk tambahan. Selanjutnya ada studi kasus pada perbankan. Bank menggunakan data mining untuk menilai resiko kredit dengan menganalisis riwayat keuangan calon nasabah. Yang selanjutnya ada kesimpulan. Jadi data mining adalah teknologi penting dalam era digital yang dapat membantu perusahaan mengubah dalam menjadi berharga. Dengan proses yang sistematis, data mining dapat meningkatkan efisiensi, personalisasi layanan, dan pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian ada saran yang diperlukan dalam data mining adalah pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia dalam bidang data mining agar potensi teknologi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. Selanjutnya yang terakhir ada daftar pustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.